Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Sulistiawati, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Yayan Bone. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kebijakan pendidikan dan metode analisis kebijakan. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak video yang berikut ini. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu pendekatan analisis kebijakan dan metode analisis kebijakan. Pendekatan analisis kebijakan itu merupakan sebuah upaya untuk menghasilkan informasi dan argumen. Analisis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan empiris, pendekatan evaluatif, dan pendekatan normatif. Ini menurut Dunn tahun 1988, di mana pendekatan empiris yaitu memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu dapat menyangkut fakta, dan pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Dan yang selanjutnya adalah jenis informasi yang dihasilkan itu adalah penadaan. Dan yang kedua, pendekatan evaluatif. Pendekatan evaluatif ini memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu berkaitan dengan penentuan harga atau nilai. Beberapa nilai sesuatu. Nah, dari beberapa kebijakan, jenis informasi yang dihasilkan ini bersifat evaluatif. Dan yang selanjutnya itu adalah pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif ini adalah memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu tindakan apa yang semestinya dilakukan. Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah problem kebijakan yang dimana ini itu merupakan inti pendekatan normatif. Nah, jenis informasi bersifat anjuran dan rekomendasi. Nah, dari ketiga pendekatan ini menghendaki suatu kegiatan penelitian dan dapat memanfaatkan berbagai pendekatan lintas disiplin ilmu, di mana pendekatan lintas disiplin ilmu yang relevan. Nah, adapun model penelitian yang lazim digunakan adalah penelitian operasional, terapan atau praktis. Metode analisis kebijakan. Nah, di mana metode analisis ini dapat digunakan antara lain. Yang pertama, metode peliputan, di mana metode peliputan atau deskripsi ini adalah memungkinkan analisis menghasilkan informasi mengenai sebab akibat kebijakan di masa lalu. Sedangkan metode ramalan itu atau biasa disebut sebagai prediksi, di mana memungkinkan analisis menghasilkan informasi mengenai akibat kebijakan di masa depan atau masa yang akan datang. Dan selanjutnya metode evaluasi, di mana metode ini merupakan sebuah pembuatan informasi mengenai nilai atau harga di masa lalu dan masa yang datang atau masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya adalah metode analisis umum yang merupakan metode analisis dan juga metode analisis kebijakan, di mana di sini terdiri dari deskripsi, prediksi, evaluasi, preskripsi atau biasa disebut sebagai petunjuk, perumusan masalah, peliputan atau monitoring, peramalan, evaluasi, rekomendasi, penyimpulan praktis. Nah, penyimpulan praktis ini itu ditunjukkan untuk mencapai kesimpulan yang lebih dekat agar masalah kebijakan dapat dipecahkan. Nah, kata praktis lebih ditekankan pada dekatnya hubungan kesimpulan yang diambil dengan nilai dan norma sosial untuk menjawab kesalahpahaman mengenai makna rekomendasi yang sering diartikan pada informasi yang kurang operasional atau kurang praktis. Masih jauh dari fenomena yang sesungguhnya. Nah, itulah tadi penjelasan yang saya paparkan
mengenai analisis kebijakan dan metode analisis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi